Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat malam. Dunia ekonomi dan keuangan saat ini memasuki era revolusi digital. Salah satu indikasinya adalah perkembangan financial technology atau akrab kita panggil fintech yang berkembang dengan sangat cepat. Industri keuangan syariah tentu saja masuk di dalamnya. Di satu sisi digitalisasi keuangan ini semakin membuka pintu bagi inklusi keuangan. Di sisi yang lain perkembangan fintech juga diikuti dengan resiko lain seperti kejahatan cyber dan pinjaman online atau pinjol ilegal. Bagaimana memanfaatkan era revolusi digital untuk lebih mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan syariah nasional dan regulasi apa saja yang harus diperbaiki. Bersama saya Leona Samusi, pemirsa Nilai Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dalam episode Keuangan Syariah, Digitalisasi, dan Inklusi Keuangan. Perlu ada upaya yang sinergis antar pemangku kepentingan agar ekonomi syariah kita tumbuh lebih pesat lagi. Pertumbuhan fintech syariah perlu dipercepat melalui penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Dan pemirsa telah hadir bersama kita di Grand Studio Metro TV 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Direktur IT and Operations Bank Syariah Indonesia, Ahmad Syafi'i. Pak Syafi'i, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan berikutnya adalah Direktur Digital Business Telkom Indonesia, Muhammad Fajrin Rashid. Mas Fajrin, selamat malam. Selamat malam. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan, Tris Yulianta. Pak Tris, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir bersama kita Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI, Ronald Yusuf Wijaya. Mas Ronald, selamat malam. Malam, Mbak Renat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sebelum kita mulai berbincang, kita simak dahulu ulasan berikut ini. Akselerasi digitalisasi keuangan terus berlanjut di tengah pandemi. Kondisi ini mengilhami para pelaku keuangan syariah untuk melakukan transformasi digital dalam pelayanan mereka. Dibandingkan keuangan konvensional, keuangan syariah memang masih banyak memiliki pekerjaan rumah yang harus secepat mungkin diselesaikan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dan industri halal di dunia. Digitalisasi yang mumpuni pada sektor keuangan dan perbankan syariah akan semakin mempercepat inklusi keuangan syariah yang saat ini masih berada di kisaran 10%. Begitu juga dengan indeks literasi keuangan syariah yang juga masih rendah. Regulasi dan literasi bisnis fintech adalah bisnis kepercayaan. Masyarakat harus yakin bahwa transaksi fintech aman dan nyaman. Edukasi masyarakat harus ditingkatkan sebagai bekal untuk membentengi diri dari fintech ilegal. Kabar baiknya, bisnis fintech syariah juga terus merekah di tengah pandemi seiring dengan bertambahnya jumlah pemain baru. Walau jumlahnya masih jauh di bawah fintech konvensional, namun dari hari ke hari, fintech syariah telah menyalurkan pinjaman lebih banyak kepada peminjam. Pemerintah mengapresiasi kontribusi fintech sebagai mitra pemerintah di dalam berbagai program pemerintah, apalagi pada saat menghadapi pandemi. Namun kita juga mengetahui bahwa digital teknologi memberikan konsekuensi dan risiko negatif. Pertumbuhan keuangan syariah juga akan jauh lebih cepat jika bergerak bersama dalam ekosistem yang terdigitalisasi. Berkaca pada kondisi ini, saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, pertumbuhan fintech syariah perlu dipercepat melalui penguatan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Peluang pasar populasi muslim Indonesia perlu digali, termasuk dalam memberikan layanan penyaluran dana sosial syariah. Yang kedua,
Inovasi fintech Indonesia harus didorong. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia perlu segera melakukan transformasi keuangan syariah agar lebih modern dan sesuai zaman. Digitalisasi menjadi keharusan untuk lebih adaptif dalam melayani umat. Dan pemirsa, kita mulai dialog malam ini. Saya ingin langsung bertanya kepada Pak Syafi'i. Pak Syafi'i, kalau kita lihat sebetulnya kan keuangan konvensional itu sudah sangat memanfaatkan digital, Pak. Tapi kalau kita bicara keuangan syariah, sebetulnya apa saja manfaat dari digitalisasi di sektor ekonomi dan keuangan ini, Pak Syafi'i? Memang peran digital itu menjadi sangat signifikan buat kami. Pertama, kaitannya dengan efisiensi. Itu yang paling terasa bagi kami, tapi juga memberikan kemudahan bagi nasabah. Jadi peran itu tidak hanya untuk nasabah, tapi dari sisi perbankan juga memberikan efisiensi, kecepatan, dan juga mungkin menjadi layanan yang lebih cepat lagi bagi nasabah. Itulah bukan hanya untuk nasabah sekali lagi, tapi dunia perbankan merasa terbantu dengan adanya digitalisasi dengan teknologi yang tinggi. Di peta jalan Indonesia Digital 2021-2024, ekonomi dan keuangan syariah itu mendapat porsi perhatian yang besar. Ini persisnya seperti apa yang sudah terjadi sekarang kalau menurut Anda? Terkait digitalisasi yang spesifik khususnya mungkin ya kalau di teman-teman konven sudah terbiasa ya. Tapi dari sisi kami yang perbankan syariah, tentu saja kami merasa bahwa ini adalah kesempatan kami untuk betul-betul bisa bersaing dalam arti mengejar beberapa hal, bagaimana kami melayani dengan cara-cara yang lebih modern. Jadi itulah bagi kami peran digital itu luar biasa di tengah masalah yang apalagi sekarang pandemi, maka digital bagi kami itu salah satu solusi yang memberikan tetap layanan terbaiknya untuk nasabah. Kalau bicara peluangnya, Pak, yang mungkin masih belum banyak tergarap di sistem keuangan syariah, itu apa? Perbankan syariah itu memang space-nya itu masih luas. Gitu. Kami termasuk di industri syariah itu merasa bahwa semua lini bisnis perbankan itu sebenarnya bisa dimasukin oleh perbankan syariah. Nah, itulah yang bisa kami garap. Peran perbankan syariah atau bisa dikatakan market share-nya masih rendah. 7% bagi kami itu adalah peluang yang besar buat industri syariah masuk dalam bisnis perbankan di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Tris. Kalau mendengarkan tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Syafi'i, bagaimana peluang-peluang itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kemudian memajukan digitalisasi sektor ekonomi keuangan syariah, Pak Tris? Kalau kita bicara digitalisasi, itu antara konvensional sama syariah, itu sebenarnya relatif tantangannya sama. Tapi masalahnya konvensional sudah terlebih dahulu melakukan. Dan satu. Kedua, syariah harus ada tambahan bahwa dia benar-benar menganut prinsip syariah. Jadi ada dua hal yang sini bagaimana kita manfaat peluang. Satu adalah masalah kesiapan dari teknologi sistem informasi. Kalau semua sama. Kemudian kesiapan dari SDM-nya sendiri. Karena apa? Semakin kita manfaatkan teknologi, layanan kita semakin cepat, semakin bisa ke tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh fisik. Namun satu sisi harus kita siapkan juga yang namanya SDM. Karena teknologi diikuti dengan resiko. Jadi bagaimana kita melakukan manajemen resiko, penggunaan teknologi informasi, diimbangin dengan kesiapan dari SDM kita. Nah, ini peluang kita melihat pangsa pasar masih luas. Kemudian aturan-aturan dari OJK sendiri juga sudah semakin bebas untuk bergerak dengan tetap memperhatikan rambu-rambu. Nah, peluang-peluang itu harus kita manfaatkan. Baik, terima kasih Pak Tris. Pak Mas Ronald, kalau kita lihat kan digitalisasi ini sebenarnya sudah akrab di sebagian masyarakat Indonesia. Tapi kebanyakan katanya itu lebih akrab dengan sistem pembayarannya saja. Bagaimana ini bisa ditingkatkan untuk sistem keuangan syariah ini? Pada dasarnya saya pikir ini suatu langkah yang sudah cukup bagus. Karena kenyataannya kalau bicara financial literacy itu masih cukup panjang perjalanan kita.
langkah awal adalah digital literasi. Karena kenyataannya banyak masyarakat kita sudah pakai smartphone, tapi mungkin belum terlalu smart dalam memanfaatkannya. Jadi ketika mereka sebagai pengusaha sudah mulai memanfaatkan digital, setidaknya payment, bagi kami di penyelenggara jasa keuangan gitu ya, ini langkah awal yang sudah cukup baik. Karena dengan seperti itu, mereka akan pelan-pelan masuk ke dalam financial literasi tadi. Dari penyelenggara tentunya ini sebuah akses ya, ketika kami mulai mengerti membaca data. Gitu kan ya. Ini buat saya langkah awal yang sudah cukup baik. Memang perlu kerjasama semua pihak untuk dorong tersebut, digital literasi baru ke financial literasinya. Digital literasi baru financial literasi. Betul. Karena itu memang yang menjadi tantangan besar di saat ini ya. Betul. Baik, Mas Fajrin, kalau bicara digitalisasi, kita kan memastikan bahwa internet itu harus bagus, sistemnya harus aman. Telkom melakukan apa supaya kemudian digital literasi itu terjadi dan juga financial literasi terjadi, Mas Fajrin? Ya, jadi kami di Telkom memandang terkait dengan digitalisasi ini melalui 3 bidang besar. Yang pertama itu infrastruktur atau connectivity. Jadi kita berbicara soal internet, kemudian 4G, sekarang 5G, fiber, dan lain sebagainya. Ini adalah layanan yang perlu dilakukan dan disediakan di manapun itu, termasuk di Indonesia. Ya, Telkom salah satu pemain yang bergerak di bidang ini begitu. Teknologi besar kedua adalah yang disebut sebagai platform digital, termasuk di dalamnya sistem pembayaran, kemudian data center, big data yang baru-baru ini mungkin mulai ramai begitu ya, cloud dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita berbicara soal layanan atau service digitalnya, aplikasi-aplikasi yang terkait dengan customer, yang digunakan oleh customer untuk mengakses layanan-layanan digital tadi. Nah, ketiga bidang ini yang menjadi pilar teknologi yang dimainkan oleh Telkom untuk mendukung keuangan digital tadi. Yang mana yang menjadi prioritas untuk Telkom, Mas Fajrin? Kalau selama ini Telkom barangkali dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan layanan connectivity, itu kita akan terus perkuat. Jadi ke depan kita mulai roll out 5G, kita terus perkuat layanan di fiber, itu akan terus kita lakukan. Yang Telkom akan mulai lakukan adalah yang platform dan layanan digital tadi. Jadi seperti baru-baru ini kami membangun pusat data center besar di Cikarang, begitu ya. Nah, itu adalah dalam rangka memperkuat platform digital tadi. Oh, pusat datanya sudah di Indonesia ya? Sudah di Indonesia. Pusat data ini kan sering menjadi isu karena konon katanya kok tidak ada di Indonesia, begitu ya Mas Fajrin ya? Betul, jadi itu salah satu yang kita lakukan, termasuk di antaranya tentu saja dengan memperkaya layanan ini dengan security platform tadi. Meskipun kalau saya bicara soal security, nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ronald, itu sebenarnya ada 2 aspek terkait dengan security ini. Yang pertama terkait dengan teknis, jadi bagaimana kita menyediakan ISO dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat juga agar aware terkait dengan security ini, supaya tidak kena phishing, tidak kena scam, dan lain sebagainya. Patris, kalau kita melihat ada BSI, ada Telkom, ini kan 2 perusahaan besar yang harusnya bisa sangat berkontribusi dan sudah berkontribusi tentunya untuk mempercepat transformasi digitalisasi syariah. Apa yang harusnya diperoleh manfaat untuk negara, Pak? Kita sepakat bahwa kita era sekarang adalah digitalisasi. Maka salah satu kebijakan OJK adalah kita mendukung percepatan digitalisasi. Nah, kenapa? Dampak dari digitalisasi itu sangat tinggi. Salah satu, kita pada saat pandemi seperti ini, itu dengan era pemanfaatan teknologi digital, pertumbuhan kita lebih cepat. Kita bisa kebayang pada saat COVID, tidak ada teknologi, kita tidak mengarah ke digitalisasi, pasti akan berdampak lebih signifikan. Ada berkahnya di balik pandemi ini ya? Ada berkahnya, satu. Nah, kedua, ada satu hal yang perlu kita sikapi bahwa kondisi masyarakat kita itu banyak juga yang masih tergolong unbankable. Di mana dia tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan untuk berinteraksi atau memanfaatkan jasa perbankan. Ada juga yang underserved. Dia sudah bankable tapi ada kebutuhan khusus, misalnya dia misalnya dia dibutuhkan kolateral. Dua, lokasi di pinggir, di pesisir, di pinggir. Susah dijangkau. Kebutuhannya ketika kebutuhannya cepat. Nah, dengan digitalisasi itu kebutuhan yang di pinggir-pinggir tadi itu akan bisa terpenuhin. Begitu terpenuhin, life cycle-nya dia perkembangan ekonomi juga akan naik. Perkembangan naik, penyerapan tenaga kerja juga akan terbuka. Nah, itu secara
langsung maupun tidak langsung, dengan era digital ini kita bisa pemerataan pembangunan bisa lebih cepat. Baik, terima kasih Pak Tris. Tadi Mas Ronald sudah sempat sampaikan bahwa harusnya masyarakat menjadi semakin terliterasi secara digital dan juga finansial. Karena kita masih ingat ada yang katanya pinjol-pinjol ilegal. Bagaimana fintech untuk keuangan syariah akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami pada Economic Challenge Spesial Ramadan. Pak Syafi'i, kalau melihat tadi sudah disebutkan keuangan digital itu berkembang pesat untuk konvensional. Tetapi kalau untuk yang syariah, fintech syariah, itu seperti apa kondisinya sekarang, Pak? Fintech syariah sebenarnya bukan hanya di domainnya fintech, tapi kami di BSI juga memanfaatkan fintech itu sebagai salah satu upaya kami untuk memodernisasi layanan. Yang pertama, kami dalam hal ini memang menyiapkan teknologi digital di Bank Syariah Indonesia ini juga fokus bagaimana kami bisa bekerja sama dengan fintech-fintech. Karena bagi kami tentu saja sektor syariah itu masih sangat luas. Jadi tidak saatnya kami harus berkompetisi secara head to head. Malah justru ini menjadi peluang buat kami dengan teman-teman fintech itu saling kolaborasi. Di mana fintech akan menjadi salah satu juga touch point bagi layanan perbankan kami. API menjadi salah satu solusi juga yang kami siapkan agar teman-teman fintech bekerja sama dengan kami menjadi salah satu channel pemasaran kami juga berbisnis bersama. Kalau bicara soal pelaku UMKM, Pak, itu kan sering sekali susah untuk meminta modal, meminjam modal dari perbankan. Kalau fintech syariah ini bisa tidak untuk menjembatani itu? Menurut saya benar, itu menjadi salah satu solusi untuk mereka yang unbankable gitu ya. Karena tentu saja dengan beberapa keterbatasan yang ada di perbankan, di mana harus dalam bentuk cabang dan sebagainya, maka teman-teman fintech menjadi salah satu partner yang bisa kami kerjasamakan untuk UMKM tersebut. Karena sudah bicara fintech, saya ini ke Mas Ronald dulu. Mas Ronald, ini kan kalau bicara sisternya, ada pinjol ilegal yang konvensional, itu kan sering kemudian membuat kita jadi melihatnya berhati-hati. Nah, kalau untuk fintech syariah sendiri, itu seperti apa harusnya dilakukan pendekatannya, Mas Ronald? Adanya pinjol ilegal itu membantu mengedukasi masyarakat. Masyarakat jadi paham ternyata ada layanan seperti ini ya. Gitu ya. Ketika mereka dapat exposure seperti ini, kami memanfaatkan momentum tersebut untuk muncul ke masyarakat bahwa kami ada yang legal loh. Selain ada yang legal, kami juga ada yang syariah loh. Ya, jadi bagaimana ketika ada krisis, kita memanfaatkan momentum tersebut. Terus terang semenjak keadaan pinjol tersebut, exposure terhadap fintech syariah meningkat tajam juga. Oh, malah meningkat ya? Malah meningkat. Blessing in disguise. Exactly. Jadi dalam hal ini kita tinggal bagaimana melihat aspeknya ya, ke masyarakat kan perlu diedukasi. Dengan adanya yang ilegal, banyak korban dan lain sebagainya macamnya, banyak yang jadi aware. Karena awareness ini penting sekali. Jadi secara tidak langsung, efeknya pada kami adalah mendapatkan exposure buat tadi media, masyarakat, mahasiswa-mahasiswi pengen tahu, oh ternyata ada yang syariah, pengen tahu gitu ya. Nah, inilah kami walaupun jumlahnya masih sedikit, harapannya bisa tetap bertumbuh dengan baik karena tadi terakselerasi seperti kata Pak Tris. Baik, Pak Tris, peluang apa saja Pak untuk pengembangan fintech syariah yang OJK lihat, Pak? Kalau kita melihat dari demografi kita, itu jelas 87% kita itu penduduknya adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Muslim. Kemudian jumlah penduduk kita itu keempat di dunia. Kemudian 204 juta itu melek terhadap internet, paham terhadap teknologi. Artinya perkembangan digitalisasi fintech itu pasti sudah support dari sisi data. Kemudian dari Islamic Finance Country Index kita itu urutan pertama. Artinya untuk kita kembangkan syariah itu potensinya sangat tinggi. Kemudian kalau melihat gap kebutuhan pembiayaan, menurut World Bank, kita itu masih ada gap sebesar $160 miliar.
Jadi ada potensi pasar kita itu semakin tinggi. Oke. Nah, kemudian terkait dengan syariah. Ya. Kenapa sangat bisa dikembangkan? Tadi Pak Semi menyebutkan fintech syariah belum berkembang. Ya. Atau bisa kita kembangkan. Iya, sekarang dari fintech pembiayaan, peer-to-peer lending, fintech syariah itu baru ada 7. Oh. Dari total 102. Yang lainnya bukan syariah itu ya? Yang lainnya belum syariah. Oke. Nah, kalau kita lihat penyalurannya, itu juga relatif masih kecil. Masih di bawah 5% dari portofolio. Oke. Artinya masih literasi edukasi terhadap prinsip syariah itu seperti apa? Ini bangsa kita yang harus kita kerjakan bersama-sama. Karena apa? Selain kenapa itu? Dari kualitas fintech syariah. Syariah itu sangat bagus. TKB atau tingkat keberhasilan 99,7%. Oh. Artinya platform atau fintech syariah, para pelakunya, masyarakat itu benar-benar kualitas yang terjaga. Baik. Peluang itu yang perlu kita sikapi, kita jajaki, terutama yang tadi disampaikan, yang underserved dan unbankable. Itu. Baik, Patris. Peluangnya sangat besar, Mas Fajrin. Apakah ini kemudian membuat Telkom juga akan masuk kepada bisnis fintech syariah? Atau memang Telkom akan mendukung dengan jaringannya saja, dengan internetnya, dengan konektivitasnya? Bagaimana, Mas Fajrin? Saya pikir keduanya itu terbuka bagi Telkom. Yang pertama, misalkan melalui salah satu anak perusahaan kami di Telkom, itu kami memiliki Link Aja yang salah satunya juga bergerak di bidang syariah. Jadi Link Aja itu memiliki produk Link Aja Syariah. Kalau itu diaktifkan, maka otomatis dari sisi user itu dapat menikmati produk-produk yang berbasiskan syariah. Nah, tentu kami juga terbuka apabila fintech ataupun perusahaan-perusahaan lain ingin berkolaborasi dengan kami. Tadi juga baru sempat ngobrol sedikit begitu ya. Bagi para pemain yang ingin katakanlah leverage atau memanfaatkan platform-platform teknologi kami. Apakah itu di data center, cloud, big data, dan lain sebagainya. Tadi sempat juga disampaikan bahwa karena pasar ini sangat besar, itu sangat terbuka peluang untuk kita berkolaborasi. Jadi contoh kami di Telkom barangkali expert di bidang digitalisasi. Kalau ditanya soal keuangan syariah, saya sendiri tidak terlalu pakar begitu kan. Sebaliknya teman-teman katakanlah di BSI begitu ya sangat pakar di bidang keuangan syariah, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk barangkali membuat produk yang unggul di bidang itu. Ini menarik sekali Mas Fajrin karena di sebelah kan langsung ada Pak Syafi'i ya. Ini kolaborasi sinergi ini apakah kemudian juga untuk BSI ya Pak Syafi'i? Itu bisa juga fintech syariah ini digunakan untuk katakanlah misalnya memperluas jangkauan. Iya, itu sangat bisa ya, sangat bisa sekali untuk kita berpartner baik dengan infrastruktur dalam hal ini maupun solusi dari Telkom misalnya. Kemudian dari sisi lain, BSI juga punya upaya-upaya untuk meningkatkan layanan ke tadi yang Patris sampaikan unbankable ya, yang jauh lah dari jangkauan. Kami memiliki namanya BSI Smart, itu adalah layanan laku pandai. Ya, itu juga bagi pelaku-pelaku UMKM menjadi salah satu peluang mereka untuk bisnis memberikan layanan. Itu juga menjadi salah satu perluasan layanan kami. Tadi dengan teman-teman fintech, kami juga sudah memiliki memiliki kerjasama fintech syariah kaitannya dengan securities crowdfunding. Jadi rasa-rasanya sih memang peluang ini banyak. Tinggal kita seberapa cepat kita meleverage apa yang sudah dimiliki oleh BSI ini. Masalahnya Bapak-bapak dan pemirsa, perkembangan ini juga harus diikuti dengan kecepatan regulasi. Karena kalau tidak ada kasus-kasus nanti. Nah, bagaimana regulasi itu akan kita bahas di bagian berikut. Tetap bersama kami, Economic Challenges akan segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Syafi'i, kalau kita bicara regulasi
ini kan menjadi sesuatu yang harus dikejar supaya kemudian perkembangan fintech syariah itu benar-benar juga memberikan manfaat tanpa ada risiko. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Baik, terkait regulasi, memang untuk yang layanan yang sekarang berjalan rasa-rasanya memang sudah dilengkap dengan regulasi. Tapi memang mungkin tantangan ke depan adalah regulasi hal yang memang baru berkembang saat ini. Ada metaverse, ada juga mungkin teknologi yang lainnya yang memang coming soon gitu loh. Nah, sekarang mungkin yang menjadi challenge buat kami di industri maupun di regulator ya bagaimana mengantisipasi dengan lebih cepat, tapi tentu saja keamanan, kenyamanan customer menjadi prioritas supaya layanan itu betul-betul dapat dinikmati tanpa ada risiko-risiko yang tidak terkontrol. Itu ya. Patris, kalau melihat kan masyarakat banyak yang punya telepon pintar, Pak, tapi literasinya masih kurang. Tadi Mas Ronald sudah katakan. Bagaimana supaya fintech syariah ini memberikan peluang yang bagus dengan meminimalkan seminimal mungkin kalau sampai ada kasus yang merugikan masyarakat, Pak? Oke, kita sadari bersama ya, tingkat edukasi literasi kita itu masih perlu kita tingkatkan. Karena dari Kominfo tingkat literasi kita itu di poin 3,49, artinya masih harus kita tingkatkan. Apa yang dilakukan? Kalau yang pertama jelas OJK setiap saat, setiap tahun itu selalu melakukan sosialisasi, meningkatkan edukasi dan literasi. Bekerja sama dengan akademisi, dengan kampus, bekerja sama dengan pemerintahan, bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada untuk meningkatkan literasi. Karena kita sadar bahwa peningkatan teknologi pasti diimbangi dengan risiko yang tinggi. Kemudahan yang didapat itu juga diimbangi dengan risiko yang tinggi. Nah, apa yang dilakukan OJK untuk mengatasi risiko itu? Kalau kita bicara fintech, itu kita tidak hanya fintech sekarang beredar yang paling viral adalah pinjol ilegal. Betul. Padahal kalau kita bicara fintech, fintech itu ada yang namanya satu inovasi keuangan digital. Itu adalah ekosistem dari fintech, startup. Yang kedua, itu adalah peer-to-peer lending, yaitu pembiayaan. Dan yang ketiga ada tadi, yang terkait security, ada equity crowdfunding, security crowdfunding. Masing-masing ada aturannya, ada aturan mainnya. Kalau dulu fintech muncul, teman-teman perbankan atau masyarakat berpendapat akan menjadi disruption. Disrupsi. Nah, sekarang kita ubah menjadi collaboration. Nah, tadi disampaikan Pak Safi bahwa sekarang udah kolaborasi. Iya, bahkan OJK pun membuat pedoman pola kolaborasi kerjasama sehingga bisa benar-benar bermanfaat. Nah, kemudian kita juga mengeluarkan ketentuan terkait manajemen risiko teknologi, penggunaan teknologi informasi. Artinya apa yang boleh dilakukan? Paling sederhana, peer-to-peer lending. Itu ada yang boleh diakses, hanya camilan. Kamera, mikrofon, location. Camilan, Nah, kita singkat biar mudah buat masyarakat, camilan. Artinya, kalau Pak Leo dapat tawaran SMS, Anda butuh pinjaman ini, itu pasti ilegal. Jadi kita membuat suatu pointer-pointer apa yang mudah dikenal masyarakat untuk melihat resiko. Satu. Kedua, kita juga memberikan, ada satuan kerja yang membawahin, menangani pengaduan nasabah. Masyarakat. Sangat bagus, tapi pelaku seperti apa Mas Ronald menyikapinya? Karena ya jangan sampai kemudian ketika kita sudah sama-sama belajar ada pinjaman online ilegal konvensional, sudah banyak korban, lalu fintech syariah ini jangan sampai mengikuti hal yang sama. Apa yang dilakukan pelaku? Baik, mungkin kalau saya sambil curhat, izin Patris. Silakan. Untuk jadi fintech syariah ini sebetulnya bisa dibilang prosesnya lebih panjang daripada yang konvensional. Alasannya kenapa? Karena kalau yang konvensional kan ada lembaganya langsung di bawah Patris. Bagi yang syariah, kami harus menghubungi juga DSN MUI. Lalu setelah dari DSN MUI, kami kembali ke OJK, lalu ada Departemen Non-Bank Syariah. Di mana kami juga harus mendapatkan persetujuan. Gitu ya. Artinya memang kok fintech syariah lebih sedikit, memang prosesnya lebih panjang, Pak. Ya, artinya kalau mungkin masyarakat mengetahui hal ini bisa jadi itu sebuah kredibilitas tertentu buat kami, gitu ya. Karena memang tidak mudah, 3 kali lipat mungkin lebih sulit. Karena yang menyeleksi, yang mengawasi lebih banyak begitu ya. Betul. Tapi dalam hal ini tentunya juga perlu kecakapan dari penyelenggara.
Yang saya lihat sejauh ini banyak sekali penyelenggara yang memang punya idenya bagus, produknya juga bagus, tapi mungkin tadi SDM atau digital talentnya kurang. Sehingga terjadilah yang namanya ada gap gitu Pak. Bahwasanya ini perlu ditingkatkan. Masyarakat Indonesia kan muslimnya banyak. Untuk nyari yang digital talent di bidang keuangan, ini adalah challenge utama kami. Bagaimana orang itu harus bisa prudent dan juga tetap memperhatikan risiko, mitigasi, dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih Mas Ronald. Saya ingin ke Mas Fajrin, kalau bicara data ya, kan kita sudah sering mengalami, mestinya tidak sering lah ya, bagaimana data itu akhirnya bocor. Nah ini kan ketika kita mau mengembangkan fintech syariah, itu satu faktor yang sebisa mungkin jangan sampai terjadi begitu di Indonesia. Telkom melihatnya seperti apa? Ya, kami melihat ini menjadi PR bersama. Yang pertama, baik itu bagi pelaku, apakah itu pelaku fintech, bank, kami sendiri maupun pelaku industri lainnya, untuk menerapkan standar-standar melalui ISO 27001, TFA dan lain sebagainya. Ini perlu dilakukan dengan baik. Dan prinsipnya juga kita harus terus improve karena namanya security itu seperti kejar-kejaran. Maling semakin canggih, kita juga harus semakin canggih. Hackernya semakin jago, semakin piawai ya. Sehingga banyak perusahaan termasuk kami di Telkom itu malah mencoba untuk kami bekerja sama saja dengan para hacker gitu ya. Kami mengundang dalam beberapa aplikasi yang kami kembangkan, tolong dong dites bisa nggak ini dibobol. Kalau misalkan berhasil, kita akan memberikan reward. Nah itu yang disebut sebagai bug bounty yang cukup banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan. Jadi bisa diupayakan ya untuk fintech syariah ini jangan sampai pernah terjadi kebocoran data atau hilangnya data itu. Betul, jangan sampai gitu ya, sehingga upgrade, improve secara berkala itu harus selalu dilakukan. Baik. Nah, yang kedua tapi sebenarnya yang tidak kalah penting, yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah edukasi masyarakat tadi. Jadi selain edukasi terkait dengan financial literation tadi, digital literation juga menjadi penting, sehingga itu bisa menjadi dasar kita untuk tidak lagi kena scam, tidak lagi kena phishing, tidak lagi kena penipuan-penipuan lainnya. Baik, sangat bagus. Kalau BSI melihatnya bagaimana Pak Syafi? Kalau kita bicara fintech syariah, bagaimana itu bisa benar-benar bisa bermanfaat bagi nasabah? Jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu memang mayoritas Muslim ya, pertama itu. Dan by nature juga kalau kami perhatikan itu ada yang istilahnya konformis, artinya apapun harus syariah. Itu 20% lah dari populasi yang ada. Artinya, yang kedua ada istilahnya mereka yang kalau bank syariah atau layanan syariah bisa, mereka akan berpindah ke syariah. Nah, itu 24% juga gitu loh. Artinya itu selama layanan syariah bisa memberikan sebagus dari layanan-layanan yang lain, mereka akan ikut dengan layanan syariah. Ready to move ya? Betul. Jadi itulah bahwa layanan syariah itu memang dituntut harus mengikuti kebutuhan dari customer-nya itu sendiri. Baik. Digital menjadi sangat penting karena mereka sudah menunggu. Terima kasih Pak Syafi. Bicara orang, the man behind the gun katanya itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita melihat SDM fintech syariah ini sudah siap atau tidak? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pada malam ini. Bicara sumber daya manusia itu sesuatu yang sangat penting untuk fintech syariah. Mas Ronald, bagaimana SDM yang ada, kesiapannya untuk mengembangkan fintech syariah? Apalagi tadi Patri sudah katakan peluangnya sangat besar untuk Indonesia. Bagaimana Mas? Baik, kami di asosiasi sedang berupaya meningkatkan yang namanya tadi digital talent, apalagi syariah. Hari ini kami memanfaatkan yang sudah ada sambil menumbuhkan yang baru-baru, bibit-bibitnya. Makanya kami di asosiasi berusaha proaktif datang ke kampus-kampus untuk memberikan literasi tersebut. Sehingga bibit-bibit ini bisa muncul dari sekarang. Jadi yang merasa bahwa
saya punya passion untuk mendorong ekonomi syariah. Sekarang ada teknologi digital untuk mendukung hal tersebut. Sehingga ketika ini bisa digabungkan, mungkin dalam waktu singkat atau mungkin waktu tertentu, ini bisa mulai terlihat bibit-bibit tersebut sudah makin banyak bermunculan. Oke. Seperti itu kurang lebih, Pak Leo. Bisa mengejar pertumbuhan fintech syariahnya tidak? Yang konvensional ya? Iya. Baik. Kalau saya lihat data dari asosiasi, sebetulnya pertumbuhan fintech syariah itu lebih dari 100% year on year. Oke. Tapi kenapa terlihat stagnan? Karena teman-teman di konvensional tidak kalah cepat. Oh, mereka juga bertumbuh cepat juga. Betul, bukannya kami merosot, tapi teman-teman di konvensional juga sangat agresif. Pak Syafi'i, kalau bicara sumber daya manusianya, di BSI bagaimana Pak kesiapan untuk menunjang fintech syariah ini? Baik, untuk SDM di BSI itu kami menerapkan model yang disebut dengan bahwa digital itu bukan hanya domainnya teman-teman di IT. Tapi digital mindset, digital itu sekarang sudah menjadi syarat atau harus menjadi salah satu kurikulum pengembangan pegawai secara menyeluruh. Nah itu upaya kami di perbankan syariah, di BSI khususnya untuk bisa mengembangkan kemampuan dari seluruh SDM punya digital mindset yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, di kami juga Pak, kita juga tadi seperti Pak Ronald sampaikan, nggak juga menutup mata bahwa kebutuhan akan teknologi baru, kebutuhan akan produk-produk syariah, kami bisa mendapatkan, membuka diri untuk dapat dari tempat-tempat lain yang ahlinya gitu. Termasuk dari perbankan konvensional, bahkan tenaga ahli yang di luar pun kami rekrut gitu. Artinya kami membuka diri untuk menjadi darah segar buat SDM yang ada di kami. Itu yang utama yang kami lakukan. Poin yang ingin saya sampaikan bahwa keterbatasan itu memang menjadi PR kami, Pak. Dengan cara tadi memberikan pelatihan supaya mereka juga betul-betul paham bagaimana digital itu harus mereka bersikap. Yang kedua, kami rekrut juga dari tenaga khusus yang spesialis, baik itu terkait dengan teknologi maupun produk-produk syariah. Nah itu yang kami lakukan selama ini. Baik, terima kasih Pak Syafi'i. Kalau di Telkom, bagaimana Mas Fajrin? Karena kan Telkom tadi Mas Fajrin sudah katakan bukan hanya ingin memberikan jaringan, tapi juga platform yang bisa juga untuk fintech atau keuangan syariah. Bagaimana? Ya, jadi secara umum saya melihat SDM digital di Indonesia itu kualitasnya tidak kalah dengan dunia. Yang menjadi PR adalah jumlahnya. Jadi banyak sekali teman-teman, saya yakin Mas Ronald juga itu kalau ditanya tantangan apa? Butuh orang. Lagi nyari programmer dan lain sebagainya. Jadi kami di Telkom juga memiliki visi yang besar untuk mendigitalisasi, termasuk diantaranya adalah keuangan syariah. Itu sangat terbuka juga untuk yang pertama adalah hire orang-orang baru. Kita bekerja sama dengan kampus-kampus dan pihak-pihak lain untuk mendekatkan diri antara kebutuhan di industri, termasuk di Telkom gitu ya, dengan apa yang ada di teman-teman akademisi. Tentunya yang kedua juga kami juga terbuka untuk melatih talent-talent di kami, sehingga nanti juga saya sangat nanti juga nih kolaborasi dengan Mas Ronald, Pak Syafi'i gitu ya, untuk mentraining nih tim di Telkom terkait dengan keuangan syariah. Jadi teman-teman di Telkom mungkin sangat expert di bidang digital begitu ya. Dengan semakin banyak yang ahli di bidang keuangan syariah, mudah-mudahan ini juga dapat mendorong industri keuangan syariah agar lebih digitalisasi lagi. Baik, terima kasih Mas Fajrin. Pak Tris, ini pembicaraan yang sangat berguna untuk pengembangan fintech syariah. Selain sumber daya manusia atau infrastruktur penunjang, ada regulasi tidak Pak yang harusnya sebetulnya juga diperkuat agar industri digital, keuangan syariah digital atau fintech syariah juga itu bisa tumbuh dengan benar, Pak? Satu hal kita sadari bahwa SDM tadi terbatas ya, tapi memang kita sadari karena syariah itu prinsip syariah, kita mengatur bahwa ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah, sehingga benar-benar memenuhi prinsip syariah. Kemudian secara, kalau internal OJK kita ada namanya Satuan Kerja Pengawas Syariah, yang memang murni fokus dengan pengembangan syariah. Untuk eksternal pelaku selain ADBS, kita di OJK juga ada suatu kebijakan regulasi sandbox. Sandbox itu adalah untuk industri startup yang ingin bergerak, silahkan ikut sandbox kami untuk kita arahkan sehingga bisa jalan sesuai aturan. Itu terkait syariah untuk industrinya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Aturan tertentu. Nah, yang menjadi kendala sekarang adalah bahwa fintech itu belum ada undang-undang yang mayungin.
Seluruh fintech? Seluruh fintech, mau konvensional atau syariah. Yang ada baru POJK. Peraturan OJK. Oke. Nah, kalau peraturan OJK itu tidak ada lari ranah pidananya. Sehingga kalau ada pinjol, sekarang ramai pinjol ilegal. Baik. Kami biasanya teman-teman ada yang namanya SWI, Satuan Satgas Waspada Investasi, yang menyelesaikan pinjol-pinjol ilegal. Oke. Tapi belum ada undang-undang yang mengarah ke pidana, sehingga efek jerahnya tidak ada. Nah, sekarang ini perkembangan cukup bagus. Jadi sekarang semua fintech wajib berizin kepada regulator. Oke. Kalau pembayaran kepada Bank Indonesia, kalau terkait keuangan lainnya ke OJK, sehingga bisa dibawa ke ranah pidana. Ini sekarang kita sedang dibahas di RUU P2SK. Rencana tahun ini? Insya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa keluar sehingga efek jerah pinjol ilegal itu bisa hilang. Karena dengan hilangnya pinjol ilegal, karena OJK itu punya aturan, satu, untuk yang terdaftar di OJK itu ada dua sisi model pengawasan. Offset monitoring, di mana kita mereview semua berdasarkan laporan dan kita mengembangkan yang namanya supervisory teknologi (SupTech). Kemudian onset monitoring, kita akan melihat compliant di lapangan. Kemudian kita pun mengeluarkan undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga dengan undang-undang perlindungan konsumen itu semua kepentingan masyarakat bisa terlindungi, termasuk juga penyempurnaan ketentuan fintech khususnya peer-to-peer lending. Itu. Jadi semua bisa lebih bermanfaat dan lebih sesuai aturan. Kita doakan sama-sama supaya aturan tadi, undang-undang itu sangat penting dan apa yang kita bicarakan pada malam ini berguna untuk pengembangan keuangan syariah, digitalisasi dan inklusi keuangannya. Saya berterima kasih kepada Mas Ronald, Mas Fajrin, Pak Syafi'i dan Pak Tris. Dan pemirsa, dunia sudah berubah termasuk dalam layanan keuangan yang saat ini serba digital. Indonesia harus mampu untuk beradaptasi dengan segala perkembangannya, termasuk dalam inovasi keuangan syariah. Di sisi lain, regulasi dan pengawasan juga harus dibuat agar tidak ada celah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat. Saya Leonard Samosir bersama dengan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam Economic Challenges spesial Ramadan pekan depan. Selamat malam. Metro TV,